Halo, saya Wahyuni Arsy. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang antigen, antibodi, dan sistem komplement. Pada pengantar materi sebelumnya mengenai sistem imun, telah dijelaskan bahwa sistem imun terbagi menjadi dua, yaitu sistem imun non-spesifik dan sistem imun spesifik. Keduanya memiliki karakteristik masing-masing. Pada sistem imun non-spesifik, perlindungan segera selalu ada pada individu yang sehat, disiapkan untuk menghambat masuknya mikroba, dan cepat mengeliminasi mikroba. Sedangkan pada sistem imun spesifik, berkembang lebih lambat tapi lebih spesifik, proliferasi dan diferensiasi limfosit, serta ada adaptasi terhadap adanya invasi mikroba. Pada sistem imun non-spesifik mencakup pertama fisik, yaitu kulit, saluran pernapasan, saluran cerna, dan membran mukosa. Yang kedua larut, terdiri dari biokimia dan humoral. Nah, pada humoral ini ada komplement, interferon, dan CRP. Yang ketiga seluler, terdiri dari fagosit, yaitu sel NM, sel PNM, sel NK, sel MAST, dan basofil. Sedangkan pada sistem imun spesifik mencakup yang pertama humoral, terdiri dari sel B, yaitu imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin M, imunoglobulin D, dan imunoglobulin E. Yang kedua seluler, terdiri dari sel T, yaitu TH1, TH2, TH3, TDTH, CTL, atau TC. Nah, berkaitan dengan penjelasan sebelumnya, antibodi merupakan respon imun spesifik humoral, sedangkan komplement merupakan respon imun non-spesifik humoral. Pada prosesnya, fungsi kekebalan dijalankan oleh sistem imun non-spesifik maupun spesifik melalui interaksi dari kedua mekanisme tersebut, sehingga antigen dapat dieliminasi. Penjelasan berikutnya mengenai antigen dan antibodi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan antigen? Jadi, antigen adalah molekul yang bereaksi dengan antibodi atau imunosit, tidak harus membangkitkan respon imun. Antigen merupakan zat yang dapat merangsang sistem imunitas tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan. Ada pula imunogen, adalah molekul yang membangkitkan respon imun. Antigen dibagi menjadi dua bagian. Apa aja sih? Bagian antigen, yang pertama ialah determinan antigen atau epitop, merupakan bagian antigen yang bereaksi dengan antibodi. Yang kedua hapten. Hapten adalah molekul kecil yang hanya bisa menginduksi produksi antibodi jika bergabung dengan carrier yang bermolekul besar. Lalu, apa yang dimaksud dengan antibodi? Antibodi adalah bagian dari sistem imunitas yang berperan sebagai benteng pertahanan untuk melindungi tubuh dari ancaman virus, bakteri, kuman, dan zat-zat penyebab penyakit infeksi. Antibodi akan dihasilkan oleh sistem imunitas sesuai dengan jumlah antigen. Antibodi memiliki bentuk yang menyerupai bentuk antigen yang akan dilawan. Nah, hal ini bertujuan agar antibodi dapat menempel pada antigen dan melawannya. Dengan demikian, antigen tidak berkembang dan tidak menyebabkan infeksi. Antibodi atau imunoglobulin adalah molekul yang disintesis oleh sel B atau sel plasma dalam bentuk soluble dari reseptor antigen pada sel B. Membran imunoglobulin merupakan reseptor antigen pada permukaan sel B. Secara fungsional, antibodi adalah molekul yang dapat bereaksi dengan antigen. Sedangkan paratok adalah bagian antibodi yang bereaksi dengan antigen. Nah, pada antibodi terdapat paratok, kalau antigen sebelumnya ada yang dinamakan epitop. Antibodi mempunyai struktur dasar yang sama, terdiri atas fragmen Fab yang mengikat antigen.
dan Fc yang berinteraksi dengan unsur-unsur lain dari sistem imun yang mempunyai reseptor Fc. Antibodi berbentuk huruf Y, tersusun atas dua rantai berat atau heavy chain dan dua rantai ringan atau light chain yang dihubungkan dengan jembatan disulfida. Heavy chain mempunyai berat molekul 50.000 Dalton, sedangkan light chain mempunyai berat molekul 25.000 Dalton. Adapun jenis antibodi terdiri dari imunoglobulin M, imunoglobulin G, imunoglobulin A, imunoglobulin D, dan imunoglobulin E. Imunoglobulin M merupakan antibodi yang pertama terbentuk setelah bertemu antigen. Adanya 4-5 hari setelah terpapar. Jumlahnya banyak dan berkurang 10-11 hari setelah terpapar, terutama dalam darah. IgM merupakan antibodi utama pada bakteri gram negatif dan sebagai agglutinator dan pembentuk opsinin. Selanjutnya ada imunoglobulin G yang merupakan tulang punggung sistem kebal humoral. Timbul setelah IgM, lebih kecil daripada IgM, serta diproduksi lebih besar daripada IgM. IgG dibentuk 5 hari setelah terpapar, mencapai puncak 2-3 minggu setelah terpapar, kemudian turun secara perlahan. Jenis antibodi selanjutnya adalah imunoglobulin A, yang timbul bersamaan dengan IgG. Bentuk sekretori terdapat di mata, saluran pernapasan, dan saluran pencernaan, yang terdiri dari 2-3 tempat pengikat antigen. IgA dihasilkan oleh sel mukosa, hanya sedikit memberi perlindungan terhadap antigen yang masuk secara intramuskular atau intravena. IgA merupakan perlindungan yang besar terhadap antigen yang masuk melalui saluran pencernaan dan pernapasan. Imunoglobulin D memiliki fungsi utamanya, yaitu reseptor antigen atau dengan kata lain sebagai pengenalan antigen oleh sel B. Sedangkan imunoglobulin E berperan dalam peristiwa alergi, juga membantu dalam melawan infeksi cacing. Setelah kita tahu tentang antibodi dan antigen, lalu bagaimana sih interaksi dan hubungan antara antigen dan antibodi? Nah, jadi antibodi memiliki sisi pengikat antigen pada daerah variabel, dan antigen memiliki sisi penghubung determinan yang disebut epitop. Oleh karena itu, kedua sisi akan berikatan membentuk kompleks antigen dan antibodi. Hubungan antigen dan antibodi adalah ketika antigen masuk ke dalam tubuh, sistem imun akan menghasilkan suatu zat untuk menghancurkan antigen tersebut. Zat yang dihasilkan oleh sistem kekebalan tubuh untuk melawan antigen itu disebut sebagai antibodi. Selanjutnya, pembahasan mengenai sistem komplement. Sistem komplement merupakan suatu seri protein plasma yang normal, berada dalam keadaan non-aktif. Tetapi, bila ada mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh, akan mengaktifkan sistem komplement. Hal lain juga dapat mengaktifkan sistem komplement bila ada kompleks antibodi yang telah melekat dengan antigen. Sistem komplement yang telah aktif dapat berupa suatu seri reaksi kimia dengan akibat menghasilkan opsinon, suatu zat yang melekatkan mikroorganisme dengan leukosit sehingga memudahkan terjadinya fagositosis, menyebabkan pelepasan histamin oleh mastosit. Histamin menimbulkan vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas kapiler terhadap protein, menghasilkan kemotoksin yang akan menarik leukosit menuju darah infeksi. Kemudian menghasilkan kinin yang mempunyai fungsi seperti histamin, yaitu vasodilatasi dan meningkatkan permeabilitas pembuluh. Juga bersifat merangsang ujung reseptor saraf yang menyebabkan rasa sakit dan gatal.
kemudian menimbulkan suatu reaksi pada membran sel mikroorganisme yang menyebabkan timbulnya lubang-lubang pada membran. Nah, hal ini yang akan mematikan mikroorganisme. Ada 3 mekanisme sistem komplement yang berbeda dalam plasma darah sebagai proenzim yang inaktif, yaitu C1, C4, dan C3, yang dapat dibuat aktif melalui suatu reaksi permulaan sebagai pencetus rangkaian reaksi. Ada 3 tahap reaksi sistem komplement, yang mana C3 memegang peran utama. Yang pertama, fase pengenalan. Pada fase ini, terjadi interaksi antara komponen C1 dengan reseptor pada Fc antibody. Antibody yang bebas, yang tidak berikatan dengan antigen yang sesuai, maka reseptor pada Fc tidak akan mengikat komplement. Nah, setelah berikatan dengan antigen yang sesuai, maka reseptor pada Fc antibody menjadi aktif dan dapat mengikat C1 yang terdiri dari 3 subfraksi, yaitu C1q, C1r, dan C1s. Ketiga subfraksi ini dipersatukan dan distabilisis menjadi satu kesatuan oleh ion kalsium. Cara kerja komponen C1 pada fase pengenalan adalah subfraksi C1q merupakan protein yang akan mengenali dan berikatan pada reseptor dari Fc yang ditujukan terhadap C1q apabila antibodi yang telah berikatan dengan antigen yang sesuai membentuk antigen-antibodi kompleks. Nah, ikatan C1q dengan reseptor pada Fc menyebabkan C1r bekerja aktif sebagai enzim. Jadi, enzim ini yang akan menyebabkan C1s aktif. Yang kedua, ada fase pengaktifan atau aktivasi. C1s bereaksi dengan C4 dan C2 membentuk C142. Kompleks C142 ini bersifat aktif sebagai enzim yang disebut C3 konvertase yang memecah C3 menjadi 2 subunit, yaitu subunit kecil C3A yang dilepas ke dalam cairan tubuh dan subunit besar C3B yang bekerja sebagai enzim terhadap C5+, C6+, C7, menghasilkan kompleks trimolekul C567 aktif. Ketiga, fase efektor. C567 yang bekerja sebagai enzim mengaktifkan faktor titik dari C8 dan C9 sehingga membentuk C89 yang secara aktif melisiskan membran sel. C3b juga berfungsi sebagai opsonin pada ikatan antigen-antibodi yang sesuai, sehingga memungkinkan makrofag atau sel NK untuk mengikat opsonin tersebut, sehingga antigen akan dihancurkan atau difagositosis. Hal ini disebabkan karena makrofag atau sel NK mempunyai reseptor terhadap C3b. Jalur komplement dibagi menjadi 3, yaitu jalur klasik, jalur lektin, dan jalur alternatif. Ketiganya berbeda pada cara di mana mereka dimulai, dan akhirnya menghasilkan enzim kunci yang disebut C3 konvertase. Yang pertama, jalur klasik. Jalur klasik diinisiasi oleh aktivasi C1. C1 utamanya diaktifasi oleh interaksi dengan Fc molekul antibodi, IgG atau IgM, setelah mereka berikatan dengan antigen spesifik. C1 juga dapat berikatan langsung dengan permukaan beberapa patogen, dan bisa juga CRP yang diproduksi selama respon fase akut pada imunitas non-spesifik. Berikutnya ada jalur lektin. Jalur lektin diaktifkan dengan interaksi karbohidrat mikrobial atau lektin dengan MBL atau vikolin yang ditemukan pada plasma dan cairan jaringan. Yang terakhir ada jalur alternatif. Jalur alternatif diaktifkan dengan pengikatan C3b ke permukaan mikrobial dan molekul antibodi.
Bisa dilihat pada gambar berikut dan berkaitan dengan penjelasan sebelumnya bahwa aktivasi jalur klasik dimulai dengan C1, aktivasi jalur alternatif dimulai dengan C3. Aktivasi jalur klasik diaktifkan oleh kompleks imun antigen antibodi, sedangkan jalur alternatif tidak. Akhir dari ketiga jalur tersebut pada hakikatnya sama untuk mencapai manfaat fungsi pertahanan, yaitu memicu inflamasi, menarik secara kemotaktik fagosit ke tempat infeksi, mendorong penempelan antigen ke fagosit yang menguatkan penempelan atau opsonisasi, menyebabkan disease bakteri Gram negatif dan sel manusia yang menyajikan epitop asing, berperan penting dalam aktivasi limfosit B, dan membuang kompleks imun berbahaya dalam tubuh. Sekian pembahasan saya mengenai antigen, antibodi, dan sistem komplement. Semoga apa yang saya bahas pada video kali ini dapat dipahami dan dapat bermanfaat bagi kita. Thank you.